Shalom saudaraku yang dikasihi oleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan yang begitu luar biasa untuk bisa menikmati hari ini. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan, renungan singkat pada pagi hari ini untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh bersama dengan Tuhan, untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita buka dalam kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya persoalan. Pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan hidup. Kalau ada orang yang tidak mempunyai persoalan, tidak punya pergumulan di dalam setiap kehidupannya, kita bisa bersama-sama datang kepada orang itu untuk kita belajar bagaimana supaya seorang tidak memiliki pergumulan atau permasalahan di dalam setiap kehidupannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, saya dan juga Ibu Saudara pernah mengalami di mana satu titik mengalami pergumulan yang begitu luar biasa, bahkan mengalami cobaan yang begitu luar biasa juga mungkin bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan ini juga yang dialami oleh Yeremia, nabi besar yang begitu luar biasa dalam pelayanannya. Ternyata dia juga mengalami pergumulan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya berkenaan dengan bangsa yang terus jatuh ke dalam dosa, bangsa yang terus jatuh ke dalam dosa dan mungkin cinta akan dosa, saudara. Disitulah di mana pergumulan yang muncul terjadi di dalam kehidupan Yeremia. Tetapi ada satu hal yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Nabi Yeremia ketika dia mengalami persoalan hidup, ketika mengalami pergumulan. Dia tidak protes kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi, saudara? Yeremia justru mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini adalah kunci yang luar biasa di dalam kehidupan Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika seorang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, diajarkan untuk kita bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan. Mengandalkan berbicara tentang menyerahkan penuh pergumulan yang kita alami. Mengandalkan Tuhan berbicara menyerahkan diri kita total kepada Tuhan. Bila perlu kita bisa mengangkat tangan kita sebagai tanda bahwa kita sebenarnya sudah tidak mampu, saudara. Dan setelah itu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Harapan apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan berikan kepada Tuhan, yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Disitulah kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Harapan berbicara tentang pergumulan yang kita alami saat ini apa? Kalau yang menjadi pergumulan saat ini mungkin yang terjadi di dunia ini atau bangsa ini berbicara tentang pandemi COVID-19. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Serahkan itu kepada tangan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Minta bimbingan Tuhan supaya tidak dikuasai oleh ketakutan dan COVID-19 ini bisa cepat berlalu dari bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan itu hanya sekedar contoh. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan dengan keluarga, dengan sakit penyakit, dengan anak, dengan istri, atau dengan suami, atau dengan siapapun itu. Serahkan itu kepada Tuhan. Firman Tuhan menguatkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan,
ketika kita mengalami percobaan di dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu berbicara ada sukacita, ada kekuatan, ada energi yang Tuhan berikan, ada kemampuan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ketika kita mau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati setiap kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menghirup udara dengan bebas, untuk kami bisa melakukan aktivitas-aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, renungan yang singkat mengingatkan di dalam setiap kehidupan kami, bagaimana kami ketika mengalami pergumulan, ketika kami mengalami persoalan hidup, kami bisa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, dan Tuhan selalu peduli di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan yang terus ingin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami contoh teladan yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.